Halo, apa kabar? Anak-anakku kelas 5 yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Kali ini masih bersama saya Bapak Ujang Herman yang akan menemani kalian belajar beberapa menit ke depan. Seperti biasa, kalau kalian sudah siap, persiapkan buku tematiknya dan jangan lupa berdoa dulu. Anak-anak kelas 5 yang luar biasa, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran tematik, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Persiapkan diri kalian, mari kita mulai. Anak-anakku yang terkasih, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Kedua, dengan mengamati gambar, kalian dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Yang ketiga, dengan membaca, kalian dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Anak-anakku yang terkasih, kita perhatikan gambar. Di situ ada anak yang bernama Edo, girang, gembira, melihat kelinci dan seekor siput. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Anak-anak, mari kita amati. Di situ ada seekor kelinci dan seekor siput. Nah, kalian harus amati ada 3. Yang pertama yang harus kalian amati adalah jenis hewan apa? Apakah termasuk vertebrata atau avertebrata? Dan yang kedua yang harus kamu amati adalah bagaimana gerakannya. Kemudian yang ketiga yang harus kalian amati adalah bagaimana dia berpindah. Baik, anak-anakku yang terkasih dan luar biasa, mari kita amati dan bandingkan antara kelinci dan siput. Mari kita simak videonya. Perhatikan. Ini adalah seekor kelinci. Lihat cara berjalan dan meloncatnya. Dia menggunakan apa? Organ geraknya. Itu yang harus kalian amati. Kelinci ini lucu ya, anak-anak. Dia meloncat, cari makan, gerakannya lincah. Baik, kita lihat video yang kedua tentang siput. Lihat, gerakannya lamban sekali. Dia tidak punya kaki, tapi dia seperti merayap. Lihat jejak yang ditinggalkannya. Di situ ada lendirnya.
Ya, anak-anakku yang terkasih dan luar biasa, setelah kalian menyaksikan kedua video tersebut, yaitu video tentang kelinci dan siput, maka kalian harus bisa membedakan karakteristik seekor kelinci dan karakteristik seekor siput. Temukan perbedaannya. Baik, kita bahas bersama. Perhatikan ya. Nah, untuk kelinci ini termasuk hewan apa? Hewan vertebrata, karena kelinci ini mempunyai tulang belakang. Nah, yang kedua, gerakannya adalah lincah dan cepat. Nah, yang ketiga, berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Nah, kita beralih yang kedua, yaitu siput. Siput termasuk hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Bagaimana gerakannya? Gerakannya lambat. Kemudian dia berpindah tempat seolah-olah merayap. Nah, ini karakteristik yang sudah kalian temukan. Terjadi perbedaan antara kelinci dan siput. Karakteristiknya berbeda-beda. Baik anak-anak yang terkasih, kita lanjutkan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Apa itu hewan avertebrata? Yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata yang lainnya adalah susunan sarafnya berada di perut, kemudian memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Nah, kalian sebutkan hewan avertebrata yang lainnya. Selain siput, kira-kira apa ya? Betul, yaitu serangga. Nah, belalang ini termasuk serangga, termasuk semut dan yang lainnya ya, termasuk serangga. Kemudian yang ketiga, apa ini? Cacing. Cacing ini termasuk hewan avertebrata. Kemudian yang berikutnya ubur-ubur. Yang kalian penggemar SpongeBob sudah tahulah yang namanya ubur-ubur seperti apa. Gerakannya juga apa. Kemudian yang berikutnya cumi-cumi. Nah, kelima hewan ini termasuk contoh hewan avertebrata. Istilah lagi ada siput, ada serangga, ada cacing, ubur-ubur, dan cumi-cumi. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita amati organ gerak siput sebagai berikut. Tadi kita sudah saksikan bahwa siput itu tidak mempunyai kaki. Berjalan dengan apa? Dengan kaki perut, dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya untuk apa? Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, ini ya. Tadi di videonya juga terlihat siput itu berjalan dengan kaki perut. Nah, di sekitar kalian pasti banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama orang tuamu, bersama kakakmu, amati hewan-hewan tersebut dan identifikasi organ geraknya dan tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Contoh 1, belalang. Nama organ geraknya apa? Ya, kalian amati. Kemudian fungsinya untuk apa? Kalian tulis di situ, ya. Kemudian yang berikutnya, cacing maupun ubur-ubur. Kalau kalian misalkan di sekitarmu tidak ada hewan-hewan yang tercantum tersebut, kalian bisa browsing, kalian bisa cari di YouTube bagaimana dia bergerak. Misalkan kita akan cari di YouTube tentang ubur-ubur, di situ banyak ya. Karena Bapak yakin
ubur-ubur akan sulit ada di sekitar kita karena kita bukan daerah pesisir pantai, apalagi di laut. Ya. Jadi gerakannya bagaimana? Apa yang menjadi organ geraknya? Kalian bisa browsing, kalian bisa bekerja sama dengan orang tuamu atau kakak kamu. Tolong diisi ya anak-anak. Baik, terima kasih sebelumnya. Anak-anakku yang terkasih, di sini ada bacaan yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Sementara ini memang kita menganggap lemah ya siput itu ya, lemot, lambat dan sebagainya. Tetapi kita baca, ternyata siput ini bukanlah hewan yang lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan-serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau disebut serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predatornya pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan yang istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kalian tidak boleh menyombongkan ini dengan kelebihan yang kamu memiliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Baik anak-anakku yang terkasih dan luar biasa, Bapak sudah membacakan bacaan di atas. Tugas kalian adalah menemukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Tentunya kalian sudah paham, sudah bisa menentukan ide pokok, karena pada pembelajaran berikutnya Bapak sudah menyampaikan bagaimana caranya menentukan ide pokok. Baik, kita bahas paragraf pertama. Ide pokoknya adalah siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Apa kalimat pengembangnya?
Kalimat pengembangnya yang pertama, bahkan dengan gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Kemudian kalimat pengembang yang kedua, siput juga dianggap menjijikan tubuhnya yang penuh lendir. Kemudian paragraf kedua dan paragraf ketiga dan selanjutnya sampai paragraf ke-6 kalian harus isi di buku paket kalian tentang ide pokoknya dan kalimat pengembangnya. Kalian bisa lihat lagi pada bacaan sebelumnya. Baik anak-anakku yang terkasih dan luar biasa, pada pelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu harus juga mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Baik, Bapak akan jelaskan apa sih, ada berapa corak gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama adalah realis. Realis ini adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, gak dibuat-buat. Baik bentuk, ukurannya maupun tata letaknya itu asli, realita, real, nyata. Maka corak yang pertama adalah realis. Kita lihat gambar di sampingnya, lukisan itu adalah lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai, karya dari Raden Saleh. Ini pelukis terkenal ini, ya. Yang kedua yaitu gambar karikatur. Gambar karikatur adalah merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Kadang kepalanya jadi besar, ya kan, dikartun-kartunin, ya. Nah, gambar karikatur ini menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur ini mengandung kritikan dan sindiran. Kita lihat contoh yang ada di samping ini, gambar termasuk gambar karikatur. Lihat bentuk badannya, kepalanya besar. Dia sedang pegang gitar. Tulisannya nggak butuh narkoba, main bass aja. Ini ya, berupa sindiran atau kritikan. Yang ketiga, corak gambar cerita atau ilustrasi yang ketiga adalah kartun. Jelas ini kartun ini, gambar kartun, wah sangat familiar dengan kalian. Kalian sering nonton film kartun, sangat senang sekali, lucu-lucu, ya kan, ada humornya. Nah, jadi gambar kartun ini adalah merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Nah, gambar kartun ini dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Ya, manusia bisa saja manusia, gambar binatang, tikus, anjing, dan banyak lagi, ya. Kalian sudah banyak mengenal kartun, Mickey Mouse, SpongeBob, wah banyak sekali, ya. Baik. Keempat adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Lihat di situ ada gambar burung. Kemudian di sampingnya gambar burung juga, gambar bunga. Seperti aslinya, cuma diubah bentuk supaya lebih dekoratif, ya. Nah, untuk memahami 4 corak ragam ilustrasi, ya, gambar ilustrasi, kita akan tes satu persatu. Kita ikuti ya. Nanti sebutkan ketika muncul gambar, sebutkan itu jenis gambar apa. Baik ya, kita mulai. Nah, ini gambar bagus, gambar dekoratif. Siap-siap yang kedua.
Nah ini, gambar apa nih? Gambar karikatur. Bagus. Udah paham berarti kalian. Yang ketiga, wah ini mah jelas. Ini gambar kartun. Yang berikutnya, gambar apa itu? Bukan kartun. Bukan karikatur, tapi gambar dekoratif. Berikutnya, wah ini paling seneng ini, gambar kartun. Berikutnya, lebay, tugas dong Indonesia, oh Indonesia. Nah, ini ada kritikan, berarti gambar karikatur. Yang terakhir, gambar pemandangan, keadaan desa di situ, para petani sedang menanam padi. Ini gambar apa? Bagus, ini gambar realis. Bapak yakin kalian sudah paham tentang corak gambar cerita. Ada 4 ya, ada realis, ada karikatur, ada dekoratif, ada apa lagi? Satu lagi, kartun. Ya, oke, baik. Anak-anakku yang luar biasa, coba kalian lihat di buku paket kalian, di buku tematik kalian, ayo renungkan. Gambarkan kembali organ gerak salah satu hewan vertebrata pada kolom berikut. Kalian gambar boleh apa saja. Ini Bapak contoh gambar apa ini? Gebelalang dengan organ geraknya, ya kan? Kalian boleh apa saja yang penting hewan avertebrata. Paham ya? Avertebrata hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Mau siput, tadi contohnya udah disebutkan. Ya silahkan gambar kembali ya organ geraknya. Terima kasih sebelumnya. Baik anak-anakku yang terkasih dan luar biasa kelas 5. Hanya itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Dan terima kasih dan selamat belajar.